Oke, nggak apa-apa Bun. Bunda, ini melihat sidang Nikita Mirzani gimana nih? Digelar tertutup, awak media tidak bisa masuk, hanya bisa meliput dari luar lewat TV plasma. Bunda melihatnya apa? Sebenarnya kan ini kan sidang terbuka, ini karena katanya takut ada kericuhan lagi. Bunda gimana melihatnya? Ya, kamu tanya tapi kamu udah jawab semua, ya udah. Menurut Bunda sebagai praktisi hukum, tanggapannya seperti apa? Ya jadi begini, ada dua versi. Mungkin mereka melakukan hal itu demi keamanan, karena kan udah 3 kali berturut-turut terjadi keributan, kerisuhan. Bisa saja mereka melakukan hal seperti itu, tapi kan tidak tertutup sidangnya, dibuka, di video ada TV-nya tampil, dan yang masuknya mungkin terbatas. Nikita Mirzani ini kan seorang tokoh atau public figure, ya, artis. Tentu pro kontra pasti terjadi, banyak yang menonton, tidak memenuhi kapasitas, makanya dibatasi, bukan ditutup dan bukan dilarang. Ini saya lihat ya, karena saya tadi ada perkara di sini kebetulan, saya ada perkara di SPKT tadi. Nah, dalam hal ini untuk perkaranya Nikita Mirzani, apapun yang dilakukan oleh pihak hakim, jaksa, mungkin semuanya udah dipersiapkan, karena terjadi ribut-ribut kemarin. Akut ada ribut-ribut lagi barangkali ya. Bunda, itu kan akhirnya sidang berjalan lancar, tidak seperti yang sebelumnya. Bunda melihatnya seperti apa sih sebagai praktisi hukum, merasa ibaratnya kondusif lah? Gimana? Kan pengadilan ini kondusif gak sih di minggu ini menurut Bunda? Ya saya lihat karena kurangnya yang ribut-ribut, sidang lebih kondusif. Mungkin ini tujuan dari pengadilan ya, memperkecil persoalan. Karena kita sama tahu kemarin ada terjadi tragedi seperti betul dalam undang-undang, dalam KUHP tidak ada harus diborgol dalam sidang, harus pakai baju pidana dalam sidang, kan tidak juga, nggak ada diatur itu. Cuman di sini kan dia kooperatif selama ini, ya kasihlah dia harga dirinya, rasa malunya. Kan bagaimanapun dia memang kuat, tegar, tapi pasti rapuh juga, ya kan? Karena dia seorang yang saat ini kesakitan. Kita aja yang penegak hukum terlibat dalam perkara hukum itu juga nggak merasa nyaman gitu. Nah, seperti kemarin jenderal juga tidak akan merasa nyaman, dia paham hukum loh, tapi dia terlibat hukum pasti ada perasaan yang aneh. Tolong dong pihak jaksa jangan terlalu arogansi. Berapa kali saya sampaikan, rasa kemanusiaan itu, rasa itu dimasukkan, yaitu rasa dia seorang perempuan, yang tadi itu juga jaksanya juga perempuan, dia nggak pantas dan tidak elok dia lakukan itu terhadap Nikita Mirzani. Di sini saya tidak membela Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani perkaranya sedang berjalan. Indikasi kan ada di situ pemerasan atau TPPU. Ini indikasi. Mudah-mudahan dapat pembuktian dari mereka bahwa tidak ditemukan hal yang dituduhkan. Nah, itu yang terjadi. Bun, sebagai perempuan kan Nikita juga selain punya anak juga kan, Nikita juga udah nulis petisi ke pemerintah, khususnya ke Pak Prabowo. Dia mau melakukan abolisi, Bun. Kira-kira bakal dipenuhi gak sih, Bun? Kan juga dengan berita juga Prabowo juga udah melihat kasus Nikita ini, Bun. Menurut Bunda seperti apa, Bun? Ya, kita minta kepada Pak Presiden berikanlah hak yang sama, berikanlah
abolisi terhadap politik itu berbeda. Ya, ini kan pelanggar hukum yang diindikasi ditemukan bahwa adanya pemerasan dan TPPU itu. Nah, kalaupun ada itu mungkin setelah putusan. Jadi tidak menggugurkan dugaan, tuduhan terhadap Nikita itu tidak gugur, tetap berjalan sidang ini sebagaimana mestinya. Nah, jika nanti ada upaya hukum lain, silakan. Seperti dia menemukan video rekaman, Iya itu. suara RG. suapan. Keluarga. Nah, di situ kan tidak ada nama Nikita. Mungkin ada terjadi penyuapan dalam perkara lain, dalam hal yang lain, atau dalam sidang Nikita ini. Coba kita perkuat. Ada nggak perkara itu dengan nama Nikita? Kan tidak ada. Nah, penyuapan ini sulitnya. Penerima suap dan pemberi suap hukumnya sama. Jadi sulit untuk dibuktikan penyuapan ini. Nah, kalaupun ada penyuapan, apakah itu penyuapan dengan perkara Nikita? Kan belum tentu. Nah, ada di situ menyebutkan dalam rekaman itu perkara Nikita. Apakah ada clue-cluenya? Nggak kelihatan gitu. Jadi Nikita jangan juga menuduh adalah suapan dari perkara dia gitu. Bunda, tapi Bunda setuju kalau Niki melaporkan hakim ke KPK? Silahkan dia melaporkan ke KPK, ya kan? Silahkan dia melaporkan ke KPK. Jangan nanti pelaporan palsu, Berbalik. itu tuduhan palsu. Yang dilaporkannya ke KPK tentang penyuapan. Penyuapan siapa? Tentang perkara mana? Jangan, hati-hati juga. Nah, kita minta juga di sini pengacaranya jangan gegabah. Tolong kompromikan dengan benar dan baik. Ya, beritahu pada klien kita seperti apa. Ya, jangan merasa ini ya so what gitu loh. Jadi dalam beberapa hal Bunda menyampaikan di sini, ayo pahami hukum itu. Pahami. Nah, Nikita Mirzani mau dibebaskan karena ada ditemukan penyuapan, nggak bisa juga. Nikita Mirzani dibebaskan karena ada ketemu barang bukti yang seperti ini, beda perkara dia. Kalau Nikita Mirzani dalam hal ini indikasi adalah pemerasan, ini kan dalam berjalan sidangnya, jalani aja dulu. Nah, begitu putusan cari upaya hukum seperti apa untuk membela. Nah, untuk kesaksiannya, pembelaan nanti, dan juga ahlinya. Nah, untuk meringankan. Kalau dia tidak bersalah, itu tidak mungkin. Ya, tapi kalau dia diringankan, tolong kita sama-sama doakan, ringankanlah hukumnya. Amin. Bun, sedikit. Tapi kayaknya susah Bun untuk meringankan. Karena 2 minggu lalu kan Niki sempat emosi marah-marah ke hakim dan ke JPU yang merekam dia kan ya Bun. Bunda kan juga melihat. Sebenarnya Bun, tugas pokok JPU itu seperti apa sih Bun? Kan dia sampai harus dipaksa pakai rompin, tadi Bunda bilang dia harus pakai borgol. Tugas pokoknya seperti apa sih Bun? Kan ada SOP-nya ya Bun ya, itu emang sudah ada ya Bun ya? Jadi gini, tentang perkara kita yang ribut itu, kan semua sebab akibat. Harusnya sebagai jaksa, jangan arogansi. Kan tidak patut dan tidak elok dia memaksa. Kan sudah saya sampaikan. Nah, kalau itu menjadi keberatan hukum, menambahkan hukum atau memberatkan hukum dia, itu tidak relevan juga. Jangan salah memaknai. Hukum itu melekat sesuai dengan yang dituduhkan. Jadi karena tidak marah ini ditambah atau dikuatkan, nggak mungkin. Itu nggak ada seperti itu. Makanya di sini yang harus sekali kita perhatikan adalah hakim. Hakim tidak boleh arogansi, tidak boleh merasa baper, nanti memutuskannya tidak relevan juga karena ada kebencian, ya diputuskan seperti ini. Dan hakim juga bisa karena terlalu kasihan sehingga tidak sesuai dengan substansi yang akan diputuskannya. Jadi